Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Fadila Ini Insani, program studi akuntansi S1 angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar akuntansi pada semester 1, yang mana soal ini merupakan soal UTS tahun lalu. Langsung saja pada pembahasan pada soal pertama. Pada soal pertama, perusahaan jasa perorangan milik Darmawan bergerak di bidang gardening and home decoration. Penutupan buku dilakukan setiap akhir bulan. Saldo-saldo rekening pada tanggal 1 Juni 2022 tergambar sebagai berikut. Kemudian perintahnya adalah susunan neraca saldo. Di dalam soal ini sudah tertera untuk akun cash hingga akun miscellaneous expense dan nominalnya. Kemudian kita susun berdasarkan urutannya. Yang pertama di sini ada akun aset. Kita susun berdasarkan likuiditasnya terlebih dahulu. Untuk akun cash ini ada di debit sebesar 250 juta. Account receivable sebesar 112 juta ada di debit. Sublease sebesar 6.300.000, prepaid insurance ada di debit sebesar 9 juta, equipment ada di debit sebesar 10 juta, kemudian accumulated depreciation equipment ini ada di kredit sebesar 2 juta. Ini kenapa ada di kredit? Walaupun depresiasi ini masuk ke akumulasi depresiasi ini masuk ke aset, tapi ini merupakan akun kontrak, di mana akun aset yang normal ada di debit, sehingga saat kontra ini ada di kredit. Kemudian buildings ada di debit sebesar 100 juta, accumulated depreciation buildings sebesar 20 juta berada di akun kredit, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian land ini 255 juta ada di debit, masuk ke akun hutang. Account payable sebesar 56.100.000 berada di kredit, yaitu saldo normal hutang ada di kredit. Note payable sebesar 120 juta berada di kredit. Kemudian masuk ke akun modal ada Darmawan Capital sebesar 667 juta berada di kredit, di mana akun modal ini memang normalnya berada di kredit. Kemudian akun modal berikutnya ada Darmawan Withdrawal atau biasa yang disebut itu PRIVE ya. Di sini berada di akun debit sebesar 60 juta. Walaupun ini masuk ke modal, ini merupakan akun kontra juga. Kemudian masuk ke akun pendapatan. Di sini ada revenue sebesar 1.180 juta berada di kredit. Kemudian earned ini berada di kredit sebesar 27 juta. Kemudian masuk ke akun beban, ini ada asuran expense sebesar 26.700.000 berada di debit, yaitu akun beban memang normalnya ada di debit. Kemudian masuk ke depreciation expense buildings berada di debit sebesar 10 juta, depreciation expense equipment 1 juta berada di debit, rent expense sebesar 180 juta berada di debit, sublease expense 23.700.000 berada di debit, utilities expense berada di debit sebesar 124.500.000, kemudian wage expense 525 juta berada di debit. Yang terakhir ada miscellaneous expense berada di debit sebesar 26.700.000. Kemudian untuk akun debit dan kredit ini masing-masing dijumlahkan. Ini seharusnya bisa balance ya, tapi sepertinya ada kesalahan pada soalnya sehingga terjadi selisih.
Ini mengakibatkan tidak balance. Tapi ya harusnya balance ya neraca saldo. Lanjut ke soal 2. Di soal 2, Ramlan mendirikan suatu perusahaan yang bergerak di bidang dekorasi, pengaturan tanaman, dan rumah, yang dikenal dengan Alpha Konsultan. Pada tanggal 1 Desember 2022, selama bulan tersebut, telah terjadi transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1, Tuan Ramlan mendepositokan uangnya ke akun yang akan digunakan untuk usaha sebesar sekian 20 juta, hingga di tanggal 31 pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi pemilik sebesar 300.000. Nah, ini untuk akun-akun yang sudah ditentukan nantinya. Nah, sekarang ada soal yang A ini, buatlah buku besar atau ledger 2 kolom untuk Alpha Konsultan dengan memakai judul dan nomor akun di samping. Yang dimaksud yang ini ya. Jadi kita menggunakan akun-akun ini. Kemudian yang B, catatlah setiap transaksi tersebut ke dalam jurnal 2 kolom dengan melihat daftar jurnal akun di samping. Oke. Yang C, tentukanlah setiap saldo akun-akun di dalam buku besar tersebut. Buatlah neraca saldo atau trial balance Alpha Konsultan pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi intinya kita disuruh membuat buku besar dan juga neraca saldo. Kemudian untuk pembahasannya, kita mulai dari jurnal umum. Yang ada di soal itu tadi kan untuk buku besar dan neraca saldo ya. Kita mulai dari jurnal umum terlebih dahulu saja. Di tanggal 1, Tuan Ramlan mendepositokan uangnya ke akun yang akan digunakan untuk usaha sebesar 20 juta. Ini artinya ada pemasukan modal, yaitu mengakibatkan akun cash bertambah di debit sebesar 20 juta dan Ramlan Capital bertambah di kredit sebesar 20 juta. Ini saldo normal ada di debit ya, aset. Kemudian Ramlan Capital ini masuk ke akun ekuitas, ini saldo normal ada di kredit. Kemudian di tanggal 3 membeli sebuah truk dengan harga 12 juta dengan membayar tunai 10 juta dan memberi sebuah note payable untuk sisanya. Artinya untuk harga truknya itu kan 12 juta. Uang yang masuk itu baru 10 juta. Sisanya berarti sisa 2 juta. Untuk jurnalnya, truk sebesar 12 juta di debit, cash 10 juta di kredit, note payable 2 juta di kredit. Di tanggal 5 membeli perlengkapan atau sublist dengan tunai sebesar 20.000. Kalau kita membeli secara tunai artinya kita mengeluarkan uang. Artinya ada kas yang keluar. Itu berarti posisinya ada di kredit. Sublistnya bertambah di debit sebesar 20.000, kemudian cash ini ada di kredit 20.000. Di tanggal 8 membeli peralatan atau equipment dengan kredit 300.000 dari toko Steam. Dengan kredit ya, berarti kita hutang, menimbulkan akun hutang. Sehingga jurnalnya akun equipment sebesar 300.000 berada di debit, kemudian account payable berada di kredit sebesar 300.000. Kemudian di tanggal 10 membayar sewa untuk bulan Desember 100.000. Ini juga mengeluarkan kas sebesar 100.000. Untuk jurnalnya ini rent expense 100.000 di debit,
cash 100.000 di kredit. Kemudian di tanggal 11 menerima bayaran untuk bulan Desember 100.000, menerima pembayaran untuk bulan Desember. Artinya kita mendapat pendapatan sehingga ada kas sebesar 100.000 berada di debit dan sales di kredit sebesar 100.000. Ini ada akun sales, bisa revenue ya. Di soal kita pakai sales. Kemudian di tanggal 16 menerima pembayaran untuk pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 250.000. Menerima pembayaran untuk pekerjaan artinya ada pendapatan yang masuk lagi, yaitu jurnalnya cash sebesar 250.000 di debit, sales sebesar 250.000 di kredit. Kemudian di tanggal 18 membayar upah untuk setengah bulan 180.000 kepada para pekerja, sehingga jurnalnya wage expense sebesar 180.000 di debit, cash 180.000 di kredit. Kemudian di tanggal 20 membeli perlengkapan atau sublist dengan kredit sebesar 105.000, sehingga dibuat jurnal sublist sebesar 105.000 di debit, account payable 105 di kredit. Kemudian di tanggal 20 juga telah dibayar premi asuransi kecelakaan dan kekayaan untuk periode 6 bulan sebesar 120.000. Sehingga menghasilkan jurnal prepaid assurance sebesar 120.000 berada di debit, cash sebesar 120.000 di kredit. Kemudian di tanggal 22 dilunasi pembayaran equipment yang dibeli pada tanggal 8 Desember 2019. Dimana tadi di tanggal 8 Desember ya, itu terjadi pembelian peralatan dengan kredit ya, sebesar 300.000. Jadi akunnya itu account payable 300.000 di debit, cash 300.000 di kredit. Jadi account payable-nya ini dihapus sehingga ada di kebalikan saldo normalnya. Kemudian di tanggal 25 mencatat rekening untuk hasil yang dibebankan kepada pelanggan sebesar 1.900.000 sehingga menghasilkan jurnal account receivable sebesar 1.900.000 berada di debit dan sales 1.900.000 di kredit. Kemudian di tanggal 27 menerima uang untuk pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 240.000 ya. Ini berarti kita dapat pendapatan lagi, sehingga menghasilkan jurnal cash sebesar 240.000 di debit, sales 240.000 di kredit. Kemudian di tanggal 28 menerima faktur untuk reparasi truk yang akan dibayar bulan Januari 2019 berjumlah 60.000. Sehingga menghasilkan jurnal trucks expense sebesar 60.000 berada di debit, account payable 60.000 di kredit. Tanggal 29 membayar rekening listrik dan air atau utilities expense sebesar 40.000. Kita mengeluarkan uang nih. Jadi jurnalnya utilities expense berada di debit 40.000 dan cashnya yang keluar ada di kredit sebesar 40.000. Kemudian di tanggal 30 membayar rupa-rupa beban atau miscellaneous expense sebesar 12.000 sehingga menghasilkan jurnal miscellaneous expense di debit sebesar 12.000, cash yang kita keluarkan 12.000 di kredit. Kemudian di tanggal 30 lagi menerima pembayaran dari para langganan sebesar pelunasan uangnya sebesar 1.500.000. Menerima pembayaran dari para pelanggan
sehingga menghasilkan jurnal cash sebesar yang ini sebesar 100.150.000. Oh, ini ada kesalahan di dalam soal ya, ini harusnya 1.150.000. Kemudian di kredit ada account receivable sebesar 1.150.000 di kredit. Kemudian di tanggal 31 membayar upah para pekerja sebesar 200.000. Akhirnya kita mengeluarkan cash juga ya, sehingga menghasilkan jurnal wage expense sebesar 200.000 di debit, cash 200.000 di kredit. Kemudian di tanggal 31 lagi mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi pemilik sebesar 300.000. Ini berarti ada price atau drawing. Di sini menghasilkan jurnal Ramlan drawing sebesar 300.000 di debit, cash 300.000 di kredit. Price ini akun kontra, sehingga walaupun masuk ke akun modal, maka kontranya ada di debit. Modal itu saldo normal ada di kredit. Akun kontra, sehingga ini ada di debit. Oke, next. Dari jurnal yang tadi kita buat, kita kelompokkan ke dalam masing-masing akun di dalam buku besar. Sehingga untuk yang pertama, cash ini untuk akun cash dengan kode akun, nomor akun 11 menghasilkan nominal saldo 10.468 ada di debit. Ini dari masing-masing dikelompokkan di sini ya, sesuai debit kreditnya. Kemudian yang di bagian kolom debit ini dijumlahkan sehingga menghasilkan 21.740.000. Untuk di kolom kredit saat dijumlahkan sebesar 11.272.000. Kemudian dilihat yang lebih besar itu yang mana? Oh, ternyata debit nih. Jadi untuk saldonya nanti juga ada di debit. Ini 21.740.000 nanti dikurangi 11.272.000 sehingga menghasilkan saldo sebesar ini di debit. Itu berlanjut juga di akun-akun berikutnya ya. Untuk akun account receivable dengan nomor akun 12, ini di tanggal 25 sebesar 1.900.000, di tanggal 30 sebesar 1.150.000. Oh, ternyata yang lebih besar nih yang di debit. Berarti nanti saldonya di debit juga, yaitu pengurangan dari di tanggal ini dikurangi dengan ini sebesar 750.000. Kemudian sublist dengan nomor akun 13 di tanggal 5 sebesar 20.000, di tanggal 20 sebesar 105.000, dijumlahkan menjadi 125.000. Ini tidak ada di akun kreditnya, tidak ada ya, kosong. Kemudian masuk ke prepaid insurance nomor akun 14 di tanggal 20 sebesar 120.000. Kemudian truk nomor akun 16 di tanggal 3 12 juta. Kemudian akun equipment nomor akun 18 di tanggal 8 ada 300.000. Kemudian note payable dengan nomor akun 21 ini ada di tanggal 3 sebesar 2 juta. Ini tuh berasal dari pengelompokan di jurnal umum tadi ya, dikelompokkan sesuai dengan akun-akunnya. Kemudian akun berikutnya. Kemudian untuk account payable dengan nomor akun 22, di sini ada di tanggal 22 sebesar 300.000 di debit ya ini.
di tanggal 8 300.000, di tanggal 20 105.000, di tanggal 28 60.000, sehingga dijumlahkan menjadi 465.000. Nah, kita bisa dilihat ya, di sini itu yang lebih besar. Oh, ternyata tuh yang di bagian kredit, berarti nanti saldonya juga ada di kredit. Jadi pengurangan 465.000 dikurangi dengan 300 sebesar 165.000. Ini ya. Kemudian ada akun Ramlan Capital dengan nomor akun 31. Di sini di tanggal 1 sebesar 20 juta. Kemudian Ramlan Driving sebesar 300.000 di tanggal 31. Kemudian akun sales nomor akun 41 di tanggal 13 100.000, 16 250.000, tanggal 25 sebesar 1.900.000, di tanggal 27 240.000. Sehingga ini dijumlahkan ya sebesar 2.490.000 di kredit. Kemudian wage expense dengan nomor akun 51 di tanggal 18 180.000, ini di tanggal 31 ya. Ini sebesar 200.000 dijumlahkan menjadi 380.000. Kemudian rent expense dengan nomor akun 51 di tanggal 10 sebesar 100.000. Truck expense 53 nomor akunnya ya, di tanggal 28 sebesar 60.000. Kemudian utilities expense nomor akun 54 ini di tanggal 29 40.000. Miscellaneous expense nomor akun 59 di tanggal 30 sebesar 12.000. Jadi intinya dari buku besar ini adalah mengelompokkan dari akun jurnal-jurnal umum yang tadi ya. Masing-masing tanggal dipindahkan sesuai dengan akun-akunnya. Lanjut. Kemudian menyusun narasi. Oke, setelah pembuatan buku besar, kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo Alfa Konsultan periode Desember 2022. Nah, dalam pembuatan neraca saldo, kita mengelompokkan akun-akun berdasarkan sifatnya seperti aset, kewajiban, dan modal, dan lain sebagainya. Kita setelah menyusunnya, kita kelompokkan nih berdasarkan likuiditasnya untuk aset. Terus kemudian jatuh temponya untuk kewajiban. Kemudian kita harus pastikan nih saldo debit dan kreditnya untuk tiap masing-masing akun itu sudah sesuai dengan buku besar tadi. Nah, untuk cars di buku besar tadi saldonya itu ada di debit sebesar 10.468. Nah, kemudian account receivable 750 di debit, supply 125.000 di debit, prepaid assurance 120.000 di debit, truck 12 juta, equipment 300.000, note payable 2 juta, account payable 165.000 di kredit, Ramulan capital 20 juta di kredit, Ramulan driving 300.000 di debit, kemudian sales 2.490.000 di kredit, wage expense 380.000 di debit, rent expense 100.000 di debit, truck expense 60.000 di debit, utilities expense 40.000, miscellaneous expense 12.000 di debit. Kemudian setelah kita susun, kita jumlahkan. Untuk debit kita jumlahkan menghasilkan 24.655.000. Untuk kredit kita jumlahkan menghasilkan 24.655.000. Balance ya. Berarti ini kemungkinan benar. Karena akuntansi balance itu benar, kemungkinan benar.
Tapi kalau tidak balance itu sudah pasti salah. Oke, next. Sudah selesai. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman yang menonton bisa mengerjakan soal UTS-nya dengan lancar ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.